Selamat pagi saudara-saudara, selamat ketemu di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, yang telah memberi kami hari baru dan Engkau memberi kami kesempatan berkumpul pada pagi ini untuk bersama-sama kami bersekutu dalam persekutuan doa pagi. Bapa dalam sorga, Engkau kenal kami, Engkau tahu kebutuhan kami. Inilah anak-anak-Mu yang mau membaca Alkitab, mau merenungkannya, dan mau menaikkan doa-doa kepadamu. Bapa di sorga, sertailah umat-Mu yang telah berkumpul, mampukan kami semua untuk sehati sepikir, menaikkan doa ke hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, tuntun kami untuk mampu berdoa dengan baik, buat kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami mau mendengarkan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan memasuki persekutuan doa pagi dengan mulai membaca Alkitab dan merenungkannya. Bacaan hari ini diambil dari Perjanjian Baru. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai dengan 15. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema diingatkan kembali. Sebelum kita memasuki pembacaan Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, Allah yang mempunyai kehendak untuk kami, Allah yang berkenan menyatakan kehendak-Mu kepada kami. Inilah kami ya Bapa, sebagian kecil dari umat-Mu, yang berkumpul pada pagi ini di dalam rangka mau bersekutu dalam persekutuan doa pagi. Bapa di dalam sorga, kuduskanlah kami, firmanilah kami, mampukan kami memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Bapa dalam sorga, sertailah semua umat-Mu yang terlibat di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Saudara-saudara, sekali lagi bacaan kita pada pagi ini diambil dari 2 Petrus, surat Petrus yang kedua, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10 sampai dengan 15 akan saya bacakan demikian. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan disediakan seluas-luasnya jalan untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu tentang semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku berada dalam kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini
sebagaimana yang telah diberitakan kepadaku oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku ini kamu selalu mengingatkan semuanya itu. Itulah saudara-saudara bacaan kita dari surat Petrus 2 pasalnya yang pertama ayat 10 sampai dengan 15. Mari kita renungkan bacaan tersebut di bawah tema diingatkan kembali. Saudara-saudara, jadi kita akan merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan doa pagi hari ini dengan tema yang menarik. Mengapa tema tersebut yang kita angkat? Karena salah satu kelemahan yang sering kita alami, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kesalahan yang sering kita lakukan adalah lupa. Semua kita tentu paham kata lupa atau tidak ingat. Kalau lupa dan tidak ingat, yang kita lakukan akan menjadi sembarangan. Bisa salah. Namun sebagai orang percaya, orang yang beriman, ada hal yang tidak boleh kita lupakan. Yang harus kita usahakan untuk kita ingat. Apa itu? Yang jangan kita lupakan tapi harus kita ingat adalah kenyataan bahwa kita adalah orang percaya. Kita adalah orang yang telah dipanggil oleh Yesus. Dipanggil dan dipilihnya. Hal yang teramat penting. Tapi saudara-saudara, yang penting ini sering kita lupakan. Sering terlupakan di dalam perjalanan hidup kita. Hingga yang penting ini perlu diingatkan. Setelah diingatkan, lupa lagi. Jadi perlu diingatkan kembali. Saudara-saudara, apa yang sering kita lupakan, yang perlu diingatkan dan diingatkan kembali, itu adalah keberadaan kita sebagai orang-orang yang dipanggil karena dipilih oleh Yesus. Jika lupa akan panggilan dan pilihan Yesus itu, saudara-saudara, kita juga lupa punya tugas dan kewajiban untuk hidup sesuai firman. Saudara-saudara, panggilan atas ketetapan yang menjadi kewajiban yang sering terlupakan, diingatkan oleh surat Petrus supaya kita mengingatnya. Daripada melupakan panggilan dan tugas yang harus kita lupakan, kita diingatkan supaya kita semakin ingat yang akan memberi kita hidup yang aman, yang tidak tersandung, akan memasuki jalan yang
luas yang membawa kita memasuki kerajaan yang kekal. Kerajaan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, hidup yang indah. Saudara-saudara, karena kita sering lupa akan kedudukan kita, lalu hidup semau kita, hidup menurut kebiasaan kita, semau ingatan kita. Petrus melalui suratnya mengingatkan supaya kita jangan lupa siapa diri kita. Siapa diri kita dalam hubungan dengan Yesus. Petrus mengingatkan supaya kita di ayat 14 jangan lupa siapa diri kita. Petrus mengingatkan agar kita sekali menanggalkan kemah tubuh kita. Berarti ia akan tutup usia. Karena itu, maka sementara kita masih hidup, kita diingatkan akan tugas dan kewajiban kita sebagai orang beriman, menjadi orang yang harus melakukan perintah Yesus. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Petrus yang mengingatkan kita untuk menjalankan penugasan dari Yesus dilakukan bukan sekali. Istirahat diingatkan kembali. Perlu dipahami bahwa yang telah diingatkan bisa terlupakan lagi. Karena bisa terlupakan lagi, perlu diingatkan kembali. Jadi jangan jemu, jangan bosan akan tugas mengingatkan dan diingatkan akan kewajiban dan panggilan Yesus atas hidup kita. Sikap hidup yang indah yang dikatakan di ayat 10 bahwa semakin teguh mengingat akan panggilan dan keterpilihan kita, semakin teguh pula kita hidup dalam kerajaan Yesus. Saudara-saudara, masih ada satu hal lagi. Di ayat 14, Petrus mengatakan bahwa ia tahu bahwa ia akan segera menanggalkan kemah tubuhnya. Artinya ia akan tutup usia. Jika Petrus tutup usia, maka tugas mengingatkan orang percaya akan tugasnya, yaitu ingat akan keberadaan hingga sebagai orang terpilih dan dipanggil Yesus, menjadi tugas dari orang-orang yang sudah diingatkannya. Berarti tugas Petrus menjadi tugas kita yang telah diingatkan Petrus. Ingatkan saudara-saudara kita bahwa kita diberi hidup oleh Tuhan. Sekali kita juga akan tutup usia. Dan tak mungkin lagi mengatakan apapun kepada sesama saudara-saudara kita. Jadi
renungan pagi ini mengingatkan kita akan tugas untuk kita lakukan. Ingatkan diri kita dan sesama kita akan panggilan kita untuk hidup sebagai orang yang telah dipanggil dan dipilih oleh Yesus, hidup sebagai hamba dan saksi Yesus. Tugas untuk kita lakukan senantiasa selama kita masih diberi kesempatan. Tuhan menolong kita untuk kita mengingat tugas kita, saudara-saudara. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat. Saudara-saudara, kita akan menyerahkan diri kita untuk dikuduskan oleh Tuhan, dan kita boleh dipakai oleh Tuhan menjadi hamba-hambanya yang mendoakan umatnya. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di sorga, inilah kami umat-Mu, jemaat-Mu yang telah Kau panggil dan Kau kuduskan, yang telah Kau firmani, dan inilah kami menyerahkan diri padamu untuk Kau pakai buat kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa sebagai umat beragama, umat Kristen, umat yang ditebus oleh-Mu, yang beriman kepadamu. Kami menyerahkan diri sebagai jemaat Tuhan, jemaat GKI Gading Indah. Kami menyerahkan diri sebagai klasis, sinode, wilayah dan sinode dalam hidup kami sehari-hari. Kami menyerahkan diri sebagai umat-Mu supaya kami boleh hidup di dalam kedekatan dengan Tuhan, dalam kebersamaan dengan Tuhan. Secara khusus hari ini, di mana kami berada dalam minggu Advent yang kedua, kami menyerahkan diri di dalam menghadapi perayaan Natal. Topanglah supaya kami sadar akan panggilan kami bahwa Tuhan telah datang untuk menyelamatkan kami. Dekatkanlah kami sebagai umat-Mu. Mampukan kami hidup sebagai saksi dan hamba-hamba-Mu. Bapa di dalam sorga, tolonglah kami untuk senantiasa sadar akan panggilan kami selaku umat-Mu. Kami juga mau berdoa untuk hidup kami sehari lepas sehari. Mampukan kami hidup di dalam kesadaran sebagai hamba-hamba-Mu. Mampukan kami hidup sesuai firman-Mu. Hidup bertanggung jawab sebagai orang beriman. Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa pada pagi ini untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa, topanglah supaya pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden dan pembantunya, para menteri untuk boleh memikirkan dan mampu memikirkan yang baik untuk seluruh bangsa kami. Topanglah supaya pemimpin-pemimpin kami boleh bertanggung jawab di dalam tindakan-tindakannya. Dijauhkan dari tindakan yang tidak bertanggung jawab, tindakan korupsi, tindakan yang memikirkan kebaikan buat diri sendiri. Ampuni kesalahan kami sebagai umat-Mu yang suka memikirkan diri kami sendiri. Mampukan kami hidup mengasihi sesama kami. Bapa di dalam sorga, tolonglah jemaat-Mu di Gading Indah.
Jadikanlah umat-Mu di Gading Indah, umat yang takut kepadamu, umat yang berserah diri kepadamu, dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang setia, yang boleh mengasihi Engkau dengan segenap hati dan mengasihi sesama kami dengan sebaik mungkin. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, untuk saudara-saudara kami yang hidup dalam kekurangan, untuk saudara-saudara kami yang ada ketegangan dalam keluarga. Kami berdoa, topanglah kami semua supaya kami boleh Tuhan tuntun dan belajar dari firman-Mu untuk hidup sesuai kehendak-Mu. Bapa dalam sorga, Engkau telah mendengar doa kami. Engkau tahu isi hati kami lebih lanjut. Engkau tahu kebutuhan kami sedalam-dalamnya. Bapa, terimalah diri kami yang menyerahkan diri kepadamu, dan Engkau topanglah kami supaya kami makin hari makin mampu berserah diri padamu. Sekali lagi kami mohon, topanglah jemaat-Mu di Gading Indah. Topanglah semua penatua, semua pendeta. Tuhan, topanglah semua aktivis di Gading Indah untuk boleh mengabdikan diri kepadamu dengan sukacita. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan doa kami buat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan doa kami. Terpujilah Engkau. Amin. Saudara-saudara, semoga doa pagi kita hari ini berkenan di hadapan Tuhan, dan kita boleh mengabdikan diri untuk terus hidup dalam berpasrah kepada Tuhan dengan sadar dan sengaja. Kita berdoa minta pimpinan dan pertolongannya. Dan biar jemaat Gading Indah diberkati Tuhan. Saudara-saudaraku, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi lain kesempatan. Selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan menolong Anda. Amin.